Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 16 ayat 16 sampai ayat 19. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini saya beri judul kecongkakan dan kerendahan hati. Saudara, berbicara tentang kecongkakan, kita semua memahami kecongkakan adalah sikap merasa dan bertindak seolah-olah dirinya adalah orang yang lebih baik, orang yang lebih sempurna, orang yang lebih hebat, orang yang lebih pandai, atau orang yang lebih kaya. Dengan kata lain, orang yang congkak adalah orang yang sombong, angkuh, atau tinggi hati. Saudara, congkak ini mendapat perhatian di dalam Alkitab. Bahkan di dalam pasal 16 ayat 5, di sana dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak luput dari hukuman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kecongkakan adalah sikap yang tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan orang yang congkak di sini dikatakan akan mengalami kehancuran dan kejatuhan. Orang yang congkak tidak akan menghasilkan apa-apa. Kecongkakan adalah kekejian bagi Tuhan. Kecongkakan adalah sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sikap yang tidak diinginkan oleh Tuhan bagi anak-anaknya. Nah, saudara, kecongkakan diperbandingkan dengan sikap rendah hati. Rendah hati adalah sikap di mana seseorang tidak merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, tetapi menganggap orang lain lebih utama, bahkan sama, sehingga ia tidak membanggakan dirinya sendiri. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita bahwa ia mengajak umatnya juga untuk rendah hati seperti dirinya. Di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 29, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus sendiri adalah pribadi yang rendah hati, dan dia mengajak kepada kita, kiranya kita juga belajar dari pribadinya, menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal Salomo hari ini mengingatkan kepada kita bahwa memperoleh hikmat jauh lebih berharga dibanding memperoleh emas dan perak. Bukankah kita tahu emas dan perak adalah harta yang berharga? Namun bagi Amsal Salomo itu bukanlah sesuatu yang berharga. Yang paling berharga adalah hidup penuh dengan hikmat. Hikmat yang seperti apa? Tentu hikmat yang menuntun orang-orang percaya untuk hidup menurut keinginan Tuhan, menurut firman Tuhan. Di dalam konteks ini tentu sikap rendah hati. Kalau kita belajar kecongkakan adalah sesuatu yang merupakan kekejian bagi Tuhan, maka sesuatu yang Tuhan inginkan tentu adalah sikap rendah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melihat bagian firman Tuhan ini dan kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita orang-orang yang rendah hati atau orang-orang yang congkak di hadapan Tuhan? Mari kita belajar untuk memiliki hikmat yang lebih berharga itu, yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Tidak menganggap diri lebih pandai dari orang lain. Tidak membanggakan kemampuan diri kita. Tetapi kita menganggap orang lain juga adalah orang-orang yang penting dan berharga. Saya ingin mengajak kita membaca bersama di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3. Di sana Paulus juga mengingatkan tentang hal yang utama ini.
Demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk terus melihat pada diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang-orang yang rendah hati? Ataukah jangan sampai kita adalah orang-orang yang congkak. Orang-orang yang congkak merupakan kekejian bagi Tuhan. Mari kita hidup dengan hikmat ilahi, menjadi orang-orang yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati.